Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyetujui penundaan pemilu 2024 secara serta-merta, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme soal persetujuan dari PT DKI Jakarta ini tidak tergantung pada ada tidaknya upaya banding yang ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum atau selaku tergugat. Nah, dugaan saya sih kemungkinan Pengadilan Tinggi tidak akan mengabulkan. Melihat begitu kerasnya penolakan, begitu juga pendapat akademisi. Kata Yusril ketika diundang selaku pakar dalam fokus group discussion yang diselenggarakan KPU. Walaupun orang tentu hakim tidak boleh terpengaruh oleh kritik di masyarakat maupun juga pendapat akademisi. Petitum bahwa putusan itu berlaku serta-merta terdapat pada poin ke-6 amar putusan yang mengabulkan seluruh gugatan Perda Partai Rakyat Adil Makmur Prima terhadap KPU RI. Sementara itu, putusan menunda pemilu 2024 ada pada petitum kelima. Yusril mengatakan unsur serta-merta itu memang berarti bahwa pada dasarnya putusan itu harus dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi. Namun menurut dia, putusan serta-merta itu baru bisa dijalankan jika ada persetujuan atau penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kalau Pengadilan Tinggi menyetujuinya, eksekusi dijalankan. Kalau Ketua Pengadilan Tinggi tidak menyetujuinya, eksekusi tidak bisa dijalankan, ucap Yusril. Yusril mengaku bahwa putusan PN Jakarta Pusat itu terbilang unik. Umumnya, petitum serta-merta ini tercantum dalam gugatan yang bersifat mendesak. Ia memberi contoh, misalnya pada kasus perdata soal pangan. Majelis Hakim bisa saja memerintahkan agar putusan pengembalian pangan dilakukan secara serta-merta sebab jika tidak, bahan pangan itu akan kadung rusak. Sementara itu, unsur semacam itu tidak ada dalam kasus perdata antara Prima dan KPU yang diputus PN Jakarta Pusat. Ini yang membuatnya yakin Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak akan menyetujui perintah PN Jakarta Pusat agar putusan penundaan pemilu 2024 diberlakukan secara serta-merta. Adapun PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Putusan yang disampaikan pada 2 Maret 2023 lalu otomatis berimbas terhadap penundaan pemilu. Putusan itu mengabulkan gugatan perdata yang dilayangkan Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024, sehingga tak bisa ambil bagian dalam pemilu 2024. Selain itu, jajaran komisioner dan staf KPU dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka juga dihukum membayar ganti rugi 500 juta rupiah terhadap partai politik besutan ex-aktivis Agus Jabo Priyono itu. Dalam rangkaian acara di PN Jakarta Pusat, KPU disebut sama sekali tidak mengirim saksi, sedangkan Prima mengirim 2 orang saksi. Buntut putusan itu, PN Jakarta Pusat justru menjadi bulan-bulanan para pakar hukum. Berbagai komentar miring dialamatkan terhadap majelis hakim yang dianggap tidak kompeten karena telah mengadili perkara perdata di luar yurisdiksi dan berdampak secara umum. Sementara itu, di level politik, sejumlah pengamat dan politikus menilai bahwa ada intervensi dari penguasa terhadap PN Jakarta Pusat untuk memuluskan agenda penundaan 2024. KPU juga menuai kritik lantaran tidak mengirim saksi atau ahli dalam rangkaian persidangan di PN Jakarta Pusat. Sedangkan Prima mengirim 2 saksi yang keterangannya dipertimbangkan majelis hakim. Dalil-dalil Prima menurut majelis hakim PN Jakarta Pusat tidak dapat dibantah oleh KPU. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa pemerintah mendukung upaya KPU untuk mengajukan banding. Ketua KPU RI,
Hashim Asyari memastikan bahwa pihaknya akan melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Begitu kira-kira. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Yusril, kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi setujui putusan PN Jakarta Pusat soal tunda pemilu. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.